Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina Ramadhani. Saya dari kelas 11 Teater 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar konstruksi AC ruang dan fungsinya. Saya akan menjelaskan apa saja komponen yang ada di AC dan fungsinya. Yang pertama, kompresor. Kompresor berfungsi untuk memompa dan mengalirkan freon-freon, yaitu dengan cara menekan freon hingga terjadi kenaikan tekanan di kondenser. Langkah kerja kompresor AC seperti menghisap dan memanfaatkan freon yang kemudian dialirkan ke kondenser. Kedua, kondenser. Kondenser berfungsi sebagai media penyimpanan freon yang mengalami kondensasi karena membuang kalor ke lingkungan sekitar atau mengubah freon dari gas ke lingkungan sekitar menjadi cairan dingin yang dilepaskan keluar. Yang ketiga, liquid receiver. Liquid receiver berfungsi sebagai media penyimpanan cairan freon yang berasal dari kondenser sehingga freon yang mengalir ke liquid lain dalam bentuk cair. Yang keempat, filter dryer. Filter dryer berfungsi sebagai penyaring dari kotoran dan mengeluarkan freon dengan cara menyerap uap air yang terkandung dalam freon. Ada dua bagian yang memiliki fungsinya sendiri. Yang pertama, silica gel yang berfungsi sebagai penyerap uap air, dan yang kedua, kawat karsa halus yang berfungsi sebagai penyaring kotoran. Yang kelima, sight-glass. Sight-glass berfungsi untuk melihat isi freon di dalam sistem dan juga digunakan untuk melihat apakah freon mengandung uap air atau tidak dengan cara melihat warna yang terdeteksi pada sight-glass. Yang keenam, yaitu katup ekspansi, berfungsi untuk mengatur laju aliran freon yang masuk ke evaporator dari liquid lain sehingga sesuai dengan laju penguapan di evaporator. Katup ekspansi dibagi menjadi dua, yaitu katup kapiler yang tidak bersensor dan katup TXB yang memiliki sensor. Yang ketujuh, evaporator. Evaporator berfungsi sebagai media tempat freon mengalami penguapan karena menyerap kalor vivida atau bahan-bahan yang didinginkan. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah akumulator. Akumulator berfungsi untuk memastikan freon yang masuk melalui kompresor benar-benar gas dan uap. Saya akan menjelaskan gambar rangkaian AC. Awalnya, kompresor memompa freon dan mengalirkan freon ke kondenser menggunakan pipa discharger dengan high pressure dengan temperatur 73 derajat Celcius. Lalu di kondenser terjadi proses kondensasi, yang dimana freon yang telah melalui proses kondensasi berubah suhu menjadi 45 derajat Celcius dengan tekanan 250 PSI. Lalu freon mengalir ke liquid receiver menggunakan pipa liquid dan mengalir kembali menuju filter dryer. Dan di sana terjadi proses penyaringan freon dari kotoran dan mengeringkan freon dengan cara menyerap uap air yang terkandung di dalam freon. Lalu freon yang di dalam sistem itu bisa kita lihat di sight-glass. Di situ kita bisa melihat juga apakah freon mengandung uap air atau tidak pada warna yang terdeteksi di sight-glass. Lalu freon tersebut kembali mengalir menuju di katup ekspansi. Laju freon diatur untuk sesuai dengan laju penguapan di evaporator. Lalu di evaporator terjadi evaporasi dengan temperatur 7 derajat Celcius pada tekanan 90 PSI. Setelah evaporasi, freon itu berubah menjadi gas dan mengalir menggunakan pipa suction menuju akumulator. Di sana, akumulator berfungsi untuk memastikan freon akan pas. Lalu di evaporator terjadi evaporasi dengan temperatur 7 derajat Celcius pada tekanan 90 PSI. Setelah evaporasi, freon itu berubah menjadi gas dan mengalir menggunakan pipa suction menuju akumulator. Di sana, akumulator berfungsi untuk memastikan freon akan masuk benar gas dan uap. Lalu freon itu mengalir dengan low pressure dan temperatur 11 derajat Celcius. Freon kembali ke kompresor dan proses ini berulang-ulang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.